sadar nafas syukur doang, Mas. Iya betul Teh. Dia nggak kuantum jam, dia nggak ngerjain apa-apa gitu. Cuma Oke. sadar nafas syukur doang. Oke. Itu luar biasa sih. Bahkan ada yang cuma sending love doang gitu. Tapi kalau aku ditanya nih, Mas, Teh Feby, di titik sekarang apa yang Teh Feby kerjain? Aku udah nggak pernah kuantum jam lagi. Aku udah nggak pernah kuantum jam lagi sih sekarang. Aku rutinitas hariannya yang jadi lifestyle. Bersyukur mungkin ya. Yes, karena itu bangun tidur itu otomatis, Mas. Jadi pada saat melek tuh udah yang, ya Allah makasih atas nafas. Udah auto 227 itu bibir. Iya. Itu pecah sih kalau menurutku. Itu indah banget gitu, indah banget. Teman-teman tuh membawa segudang cerita bahagia gitu setelah Dan itu. Poin itu yang bikin tidak hanya Teteh berkesan. Tapi aku menjadi sangat bertumbuh itu gara-gara setiap orang yang nemui saya, Teh. Selalu dia membawa cerita masa lalu, transformasinya, before after, sebelum dan sesudah nonton Ngaji Roso, sebelum dan sesudah ikut kelas Abundant Revolution. Bahkan ada satu ibu-ibu yang cerita dinamika problematika hidupnya sangat parah. Pokoknya sangat miris banget, hampir semua lini kehidupannya ada masalah. Tapi dia datang ke Jogja dengan penuh senyum, luar biasa. Itu gila ini ibu, sumpah luar biasa, sumpah. Dan aduh ada yang sampai maksa-maksa, tolong dong Mas Indra, Teh Feby, ayo ikut umroh, nanti kita ke Dubai dulu segala macem. Tolong dong terima hadiah pemberian ini. Oh itu banyak banget, sampai sebegitunya mereka. Iya, karena cinta yang meluap luber, Mas. Iya. Jadi momen itu momen yang jiwa tanpa batas tuh yang bener-bener aduh kerasa, sangat kerasa banget, Mas. Katanya Guru Wayan banyak yang rindu untuk pulang ke kesejatian. Iya, gitu. betul banget. Dan itu kerasa sih sama nuansa di hari itu, kebersamaan, keceriaan, kegembiraan, rasa menyatu dalam rasa di antara kita. Jadi nggak ada cerita yang gimana jelek, nggak ada, ini kayak penyatuan rasa untuk pulang gitu. Kayak mau nangis ditahan gitu katanya teman-teman. Iya. Haru yang Iya, bisa betul, diungkapin betul. sama kata-kata. Ada satu pelukan dari peserta alumni, Mas, yang membuat aku makin semangat ya untuk kita berdua bersama teman-teman, membersamai teman-teman. Itu ada satu ungkapan gini, Teh Feby, dulu aku ngerasa Allah ada di mana, katanya gitu. Dulu aku ngerasa kok hidup ini gak ada ujungnya. Tapi kenapa ya Teh, setelah ikut kelas, setelah ikut reuni, after reuni di momen itu juga dia bilang, ya Allah Teteh, hati aku penuh dengan kebahagiaan Teteh. Dia bilang gitu, hati aku tuh penuh banget dengan rasa syukur Teh. Apapun yang terjadi aku lewatin, ternyata bisa dilewatin. Ada masalah yang tadinya aku pikir besar, oh ternyata ada jalan keluar. Oh ternyata ada kemudahan, Jadi rata-rata dari teman-teman itu bercerita after acara Abundant Revolution itu, Mas. Di mana mereka merasa bahwa ini udah cukup penuh gitu. Rasa bahagia mereka, rasa kenalnya mereka sama diri mereka sendiri, bahwa solusi ada di dalam, kebahagiaan ada di dalam, segalanya ada di dalam. Aku gak perlu lagi cari keluar gitu. Cukup aja me time untuk sadar nafas syukur. Bahkan ada salah satu testimoni dari teman-teman, prakteknya cuma sadar nafas syukur doang, Mas. Iya betul Teh. Dia nggak kuantum jam, dia nggak ngerjain apa-apa gitu. Cuma sadar nafas syukur doang. Okay. Itu luar biasa sih.
Bahkan ada yang cuma sending love doang gitu. Tapi kalau aku ditanya nih Mas, Teh Feby, di titik sekarang apa yang Teh Feby kerjain? Aku udah gak pernah kuantum jam lagi. Aku udah gak pernah kuantum jam lagi sih sekarang. Aku rutinitas hariannya yang jadi lifestyle. Bersyukur mungkin ya. Yes, karena itu bangun tidur itu otomatis Mas. Jadi pada saat melek tuh udah yang, ya Allah makasih atas nafas. Udah auto 227 itu bibir. Iya. Kayak udah, ya Allah nikmat mana lagi yang mau didustakan. Nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan. Kayak terima kasih gitu. Makasih atas nafas, makasih aku sehat, makasih aku punya keluarga besar, Bandan Revolution. Itu kayak melebihi segalanya gitu, rasa itu, kebersamaan itu. Dan meninggalnya suami aku dengan begitu ekspresifnya teman-teman menyampaikan rasa itu. Gak ada alasan untuk gak tegar gitu ya. Itu gak kebayar sih. Maksudnya teman-teman terima kasih ya atas cinta yang udah disampaikan. Itu indah sekali. Bisa aku rasakan saat ini. Terima kasih Kak Melia dan kawan-kawan. Iya. Mbak siapa itu yang Jakarta yang pakai kacamata dulu itu? Dwi. Bukan. Mbak siapa sih? Fiona. Rika. Yang iya golongannya, lupa sih aku. Angkatan siapa? Yang dulu pernah bantu aku wawancara juga yang Jakarta, yang jilbabnya besar. Oh, Widya. Widya. Iya, Widya ya. ditunggu di Bali ya, Ya. sayang. Oke. Nah, tadi Teteh kita move on ya, acara Jogja kita move on ya. Yes. Kita menyambut nanti acara di Bali gitu ya. Nah, aku pengen sedikit mengelaborasi tentang apa ya? Tadi Teteh sebut orang itu akan mudah mendapatkan pasangan jika dia sudah mencintai dirinya sendiri ya. gitu ya. Tetapi ada nggak sih Teh latihan yang bisa dilakukan untuk menaikkan frekuensi bahwa kita benar-benar bisa mencintai diri kita sendiri dan layak dicintai gitu. Merasa layak itu saya pikir ini menjadi poin yang sangat krusial juga bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh gitu. Karena saya melihat banyak sekali, karena sebenarnya ya materi-materi di Ngaji Roso itu kan saya bawakan tuh based on apa yang saya lihat dari realita kehidupan yang saya alami dan teman-teman dekat saya alami kan. Rata-rata kan begitu. Yeah. Nah, aku tuh menyaksikan orang yang jatuh itu banyak banget di dalam kehidupan aku, dalam bergaul di kantor, bertetangga gitu. Nah rata-rata yang bisa bangkit dengan cepat itu mereka yang merasa layak. Yes. Mereka punya kepercayaan diri, mereka self-esteem-nya tinggi gitu ya. Nah gimana itu? Latihannya gimana Teh yang bisa dikasih buat sahabat-sahabat semuanya Teh? Ya, kepercayaan diri atau merasa layak itu ketika kamu tahu siapa dirimu, Mas. Oke. Ketika kamu tahu siapa dirimu, bab 1 berarti kan, kamu adalah percikan yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu tahu siapa dirimu, sudah cukup sempurna, sudah sumber cinta, sudah yang tanpa batas gitu. Nah, sebelum menuju ke sana, kan ada lapisan-lapisan emosi, Mas. Kita nggak bisa aware ke sini nih, Mas. Karena masih ada lapisan yang menghalangi, aku begini, aku begitu. Nah, ini tuh diterima dulu, lalu alirkan, lalu larutkan ke yang tanpa batas. Jadi, memang ada tahapan yang nggak bisa langsung ngerti bahwa aku siapa, enggak. Tapi diperkenalkan dulu, kamu siapa. Setelah tahu kamu siapa, ini ada yang menutupi kelimpahan kamu sehingga kamu nggak ngerasain itu. Orang itu tidak percaya diri ketika lapisan-lapisannya udah terlampau tebel. Sehingga dia udah nggak ngerasain lagi tuh. Kelayakannya, confidence-nya, percaya dirinya. Karena udah ketutup. Nah yang menyumbat, yang melapisi,
itu izinkan kamu terima dulu. Duduk dulu sama rasa itu, lalu rasakan utuh, lalu alirkan, lalu biarkan dia terurai ke yang tanpa batas. Jadi cerita lepaskan itu di terakhir, Mas. Ketika kita menerima cerita dualitas. Bahwa kesedihan, kemarahan, ketakutan, ini juga lapisan terdalamnya, core-nya ini juga cinta, gitu. Bukankah teman-teman semua alumni ini mengawali sebuah cerita masuk ke kelas itu dalam cerita sedih, dalam cerita duka, dalam cerita putus asa, dalam cerita terpuruk. Sedihnya kamu inilah yang mengantarkan kamu kepada Tuhan. Kepada diri kamu sendiri, kepada kesadaran, kepada kelimpahan kamu. Lukamu yang mengantarkan kamu kepada kesadaran, kesejatian kamu. Sadari itu bahwa luka ini yang mengantarkan kamu ketemu sejatinya kamu dalam kelimpahan. Artinya apa? Bukankah cerita sedih ini juga cinta ya pada akhirnya? Jadi biar aja berdampingan gitu ya, No sedih problem. bahagia biar berdampingan, kita tampung aja, kita alami Sambut utuh. aja gitu sebagai isi Betul. dari cinta itu ada bahagia, ada sedih. Itulah keutuhan cinta. Itu namanya jadi ruang. Yes, jadi ruang di mana semua mau hadir lalu lewat, hadir lalu lewat. Itu juga yang menegarkan aku dalam posisi sekarang, sebuah kesadaran untuk mengikhlaskan, meridoi, menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan aku. Terus gini, dalam konteks misalnya manifestasi pasangan itu kan kadang ada yang namanya standarisasi yang sehat, Ya. dan ada yang namanya perfeksionisme yang terkadang justru menjadi penghambat gitu Iya, ya di betul. dalam memilih Pasangan. pasangan. Nah, bagaimana Teh kita bisa idealnya seperti apa gitu Teh biar cepat kejadian gitu? Gini, dari pengalaman aku ya, kalau kamu menghendaki satu jodoh, start pertama yang harus dilakukan itu, tulis kriteria yang kamu mau. Spesifik ya? Yes. Oke. Misalnya dia single, misal. Bertanggung jawab, ditulis dulu kriterianya. Nah, pada saat kriteria itu ditulis, ya, pada saat kriteria itu ditulis, sadari sama kamu. Kalau kamu masih pakai identitas lama, nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Dia akan selalu merefleksikan jodoh sesuai dalemanmu. Contoh. Contoh nih ya. Siapapun nih teman-teman yang masih single. Tapi dia punya luka batin. Punya kemarahan terhadap papahnya. Nah, betul. Punya benci terhadap ibunya. Punya kekesalan terhadap neneknya. Punya luka batin yang dalam terhadap kakak adiknya misal. Mas Henry percaya nggak? Ini kisah nyata ya? Iya. Luka, kemarahan dia, seorang perempuan misal, terhadap ayahnya, marah banget. Ayah ini menjadi jodohnya secara sifat. Itu nyata loh, di anak-anak private. Gitu ya Teh ya? Yes. Absolutely yes. Ulangi lagi Teh. Jadi untuk siapapun teman-teman yang punya goals jodoh, ketika kalian mengukur masih ada kemarahan terhadap ayah, rasa endapan emosi kemarahan itu dia kan menyala di bawah sadar. Nyala di bawah sadar ini nanti sifat-sifat kemarahan kamu terhadap ayah ini, your daddy become your husband. Ayah kamu ini akan jadi suami dalam bentuk Sifat. Si suami ini nanti akan nyakitin kamu seperti rasa yang kamu rasakan kemarahan kamu terhadap ayahmu. Jadi ada baiknya kamu izinkan terima, kamu izinkan alirkan, kamu duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total. Karena apa yang kamu tolak itu akan selalu loncat jadi realitamu. Jadi kemarahan kamu misalnya ada satu laki-laki marah sama ibunya. Si sifat-sifat ibunya itu jadi sifat-sifat istrinya, Mas. Itu kisah nyata aku ngehandle anak-anak private, Mas. Ini banyak